Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Atlerwolf Menantu Tidak Terduga. Bab 301 sampai dengan bab 310, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 301 Kondisi untuk serangan Atlerwolf. Mendengar kata-kata Gordon Burke, mata Atlerwolf menyipit. Tuan Muda Burke, apa maksudmu? Hugo Wolf, sepupu lain dari keluarga Wolf, belum menyerang Atlerwolf selama bertahun-tahun. Pembunuhan berturut-turut, dan beberapa waktu lalu bahkan mengirim orang untuk menguji di perjamuan. Di wilayah Barat Daya, ada Tuan Pir duduk di kota, yang merupakan tanah pribadi yang disiapkan oleh kakek untuk Atlerwolf, tetapi jelas bahwa Hugo Wolf masih ingin menjangkau. Gordon Burke mengangguk, Tuan Muda Wolf, mari kita mengambil langkah untuk berbicara. Oke, Atlerwolf merenung selama 2 detik, dan mundur beberapa langkah dengan Gordon Burke, berdiri di tengah kursi kosong di belakang. Lalu Gordon Burke berkata, Tuan Muda Wolf, Anda dapat menebak dengan benar, keluarga Yu telah berkolusi dengan Hugo Wolf. Baru-baru ini, aktivitas Hugo Wolf di Huadu tidak kecil, dan saya juga telah melakukan kontak di sini. Namun, saya menolaknya. Gordon Burke tidak keberatan dan memberitahu Atlerwolf kebenarannya. Apakah Hugo Wolf juga mulai menghubungi keluarga-keluarga ini di Huadu? Pusat penjaga barat daya keluarga Wolf, meskipun kakek menjelaskan kendali kepada Louis Pir, bagaimanapun, itu tetap tidak mencapai monopoli. Jika Hugo Wolf menggunakan kekuatan 10 keluarga besar di Huadu, dia mungkin benar-benar bisa membuka lubang di Southwest Guard. Pada akhirnya, plot pribadi ini hilang, dan tidak mudah bagi Atlerwolf untuk mengendalikan keluarga Wolf. Tuan Muda Burke jujur, itu alasan yang bagus. Tapi hanya karena ini, aku sedikit khawatir. Atlerwolf menatap Gordon Burke dengan mata terbakar. Ketika Gordon Burke memberitahu Atlerwolf tentang hal ini sekarang, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menutupi emosinya, Atlerwolf dilatih oleh 13 master, dan wawasannya tentang hati orang telah lama melampaui orang biasa. Gordon Burke terlalu bersemangat barusan, dan terlalu mementingkan proyek renovasi kota kumuh Nancheng. Agak tidak normal untuk mementingkannya. Proyek 120 miliar, meskipun untungnya cukup besar, tetapi putra pertama Huadu yang bermartabat pasti tidak akan terlalu gugup. Bahkan, untuk bersaing pada proyek ini, baik keluarga Yu dan keluarga Burke telah mengundang orang barbar, budak seni bela diri. Di balik proyek, ada sesuatu yang rumit. Otot-otot di wajah Gordon Burke berkedut, merasa tidak berdaya. Kalau begitu Tuan Muda Wolf, kondisi apa yang Anda butuhkan untuk bersedia mengambil tindakan? Seperti yang dianalisis Gordon Burke, ada begitu banyak orang di tempat kejadian, kecuali Atlerwolf, tidak ada satupun lawan dari budak perang. Atlerwolf berpikir selama 2 detik, lalu menatap Gordon Burke dengan setengah tersenyum dan berkata, ayo lakukan. Aku tidak terlalu menuntut. Jika aku membantu Tuan Muda Burke memenangkan proyek renovasi kota kumuh ini, aku harus mendapat keuntungan, tidak peduli apakah itu 10% atau 20% baik-baik saja. Mendengar kata-kata Atlerwolf, Gordon Burke tertegun sejenak, dan ekspresi waspada muncul di wajahnya. Ini Tuan Muda Wolf. Gordon Burke tegang dan ragu apakah Atlerwolf sudah tahu rahasia di balik proyek renovasi kota kumuh itu. Tapi Gordon Burke melihat lebih dekat pada ekspresi Atlerwolf, dan Atlerwolf sepertinya tidak tahu rahasianya. Tuan Muda Wolf, ini membuatku sedikit malu. Biarlah, aku akan memberi Tuan Muda Wolf 10% dari saham. Tuan Muda Wolf bagaimana kalau menikmati 20% dari dividen? Dijamin Tuan Muda Wolf bisa mendapatkan setidaknya puluhan miliar dolar. Adapun urusan khusus, Tuan Muda Wolf tidak perlu bekerja keras. Keluarga Yu dan keluarga Burke bersaing untuk proyek renovasi kota kumuh bahkan memperkenalkan keluarga barbar, para budak bergabung dalam pertempuran, dan rahasia di baliknya saat ini hanya diketahui oleh pimpinan keluarga Burke dan keluarga Yu. Jika rahasianya berhasil digali, nilainya tidak sederhana 100 miliar, setidaknya 1 triliun, atau bahkan harta yang tak ternilai. Keluarga Burke dipromosikan ke puncak keluarga super, dan bahkan mungkin untuk bersaing dengan keluarga Wolf.
Justru karena rahasia inilah Gordon Berg tidak ingin Adler Wolf ikut campur. Adapun Adler Wolf, meskipun dia tidak menebak hal yang spesifik, dia juga merasakan trik di dalamnya. Gordon Berg ingin membiarkan Adler Wolf mengambil tindakan dengan mudah, tetapi Adler Wolf tidak bodoh sama sekali. Begitukah, Tuan Muda Berg memiliki sesuatu untuk disembunyikan dari saya? Hehe, karena Tuan Muda Berg mengenal Hugo Wolf, Anda secara alami tahu identitas saya. Siapa yang akan mengendalikan keluarga Wolf di masa depan, semuanya tidak diketahui. Tuan Muda Berg, jika kita tidak jujur, kita tidak akan bisa bekerja sama. Adler Wolf memandang Gordon Berg dengan setengah tersenyum. Situasi di tempat kejadian sudah jelas, jika Adler Wolf tidak mengambil tindakan, keluarga Berg pasti akan kehilangan proyek ini. Maka proyek renovasi pasti akan jatuh ke tangan keluarga Yu. Ini adalah negosiasi Adler Wolf. Gordon Berg menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Sebagai putra pertama Huadu, Gordon Berg membenci perasaan tertekan ini. Tapi sekarang inisiatif itu berada di bawah kendali Adler Wolf, Gordon Berg hanya bisa menahan amarah di hatinya. 30%, kami bisa memberi Tuan Muda Wolf 30% dari dividen, ini adalah batas tertinggi. Jika kamu terus membuat konsesi, keluarga Berg saya tidak akan menghasilkan. Gordon Berg mengertakkan gigi dan dengan enggan menyerah lagi. Adler Wolf tersenyum sedikit, Tuan Muda Berg, Anda tidak baik. Jika itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya pikir, keluarga Yu juga pasti berharap bahwa saya akan menolak Tuan Muda Berg. Suara baru saja jatuh, di sisi lain arena, Desran Yu juga sepertinya tahu identitas asli Adler Wolf dari bawahannya, dengan sedikit rasa hormat dalam kata-katanya, Tuan Muda Wolf. Jangan dengarkan tipuan Gordon Berg, setidaknya Adler Wolf tidak akan mengizinkannya bertindak. Aku bisa, bagaimana kalau bekerja sama dengan Tuan Wolf dan mendukung Tuan Wolf tanpa syarat dalam segala hal? Kata-katanya sangat kabur, tetapi hanya mereka yang mengenalnya yang mengerti artinya. Ini adalah konsesi terbesar Desran Yu, yang berarti bahwa selama Adler Wolf tidak membantu Gordon Berg, Desran Yu bahkan dapat melepaskan kerjasama dengan Hugo Wolf dan memilih untuk mendukung Adler Wolf. Mendengar kata-kata Desran Yu, Adler Wolf menoleh dan mengangkat bahu ke arah Gordon Berg, Tuan Muda Berg. Lihat, proyek renovasi kota kumuh dapat membuat orang rela mengkhianati Tuan Muda paling kuat dari keluarga Wolf. Hehe, di antara mereka tidak ada trik, apakah Tuan Muda Berg menganggap saya bodoh? Sebagai keluarga nomor 1, kekuatan yang terkandung dalam keluarga Wolf secara alami terbukti dengan sendirinya. Keluarga manapun di dunia, jika mereka bisa mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Wolf, pasti bisa segera menjadi keluarga super. Nilai ini tidak sebanding dengan proyek renovasi kota kumuh 120 miliar. Otot-otot di wajah Gordon Berg berkedut keras selama beberapa kali, dan akhirnya dia menghela nafas tak berdaya. Oke. Tuan Muda Wolf, Anda menang, ayo lakukan. Anda dapat menginvestasikan 10% saham, dan menugaskan direktur untuk berpartisipasi dalam manajemen proyek sesuai dengan bagiannya. Gordon Berg akhirnya menyerah. Tidak peduli apa, dia harus memenangkan arena ini terlebih dahulu. Adapun nanti, bahkan jika Adler Wolf mengirim seseorang, Gordon Berg hanya bisa menemukan cara untuk menyembunyikan rahasia kota-kota kumuh sehingga Adler Wolf tidak akan menemukan rahasia di balik mereka. Saya tiba-tiba menaikkan harga sebesar 20%. Adler Wolf duduk di tanah dan mulai menaikkan harganya. Gordon Berg hampir menjadi liar, tetapi pada akhirnya dia masih menahan diri. Oke. Kalau begitu tolong biarkan Tuan Muda Wolf ambil tindakan. Dengan Gordon Berg Adler Wolf melirik 10 keluarga besar yang hadir dan berkata, semuanya, aku akan mewakili keluarga Berg lain kali. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 302 Budak Perang yang tidak banyak bicara. Ketika semua orang melihat Gordon Berg dan Adler Wolf bergumam bersama, sebenarnya, itu mungkin tentang kemungkinan. Tetapi pada akhirnya, Adler Wolf benar-benar setuju untuk membantu Gordon Berg bertarung, dan hasil ini akan mengejutkan semua orang. Desran Yu tiba-tiba merasakan sedikit rasa ngeri. Tuan Muda Wolf, kau tahu apa yang kau lakukan? Kau yakin mewakili keluarga Berg? Tidak ada mata pada cincin itu. Saya menyarankan Tuan Muda Wolf untuk berpikir 2 kali. Di samping Adler Wolf, Rowlin Kifu dan Werudo Dice juga sedikit khawatir. Tuan Muda Wolf, ini. Apakah Anda yakin ingin bergerak? Alih-alih keluarga Berg, target pertempuran adalah budak prajurit seni bela diri, dan kekuatannya setidaknya di puncak tingkat 5 seni bela diri.
Dan dia tipe yang tidak banyak bicara, jadi dengan gaya permainannya yang tidak bernyawa, apakah Adler Wolf lawannya? Adler Wolf tersenyum pada Rowling Kifu, jangan khawatir, aku tidak pernah kalah bertarung. Adler Wolf dan Gordon Berg dengan cepat menandatangani kontrak kerja, dan memerintahkan Guido Zulo, Wilson Krause, dan Ruiz Chubo di sebelah mereka. Mengangguk kepalanya, dia memberi isyarat kepada mereka untuk yakin. Saat berikutnya, sosok itu melintas, dan dia dengan cepat berjalan menuju ke ring. Desran Yu berdiri di tepi ring dan menatap Adler Wolf dengan ekspresi muram. Adler Wolf, kamu memaksaku, bunuh dia. Desran Yu memarahi prajurit seni bela diri dengan suara rendah. Prajurit seni bela diri itu berpakaian hitam, dengan 2 pisau perang di belakang punggungnya. Sosoknya tidak begitu tinggi, tetapi berdiri di atas ring, ada perasaan menjadi satu dengan cincin itu, seperti pendekar pedang kuno. Surga dan manusia adalah satu. Sejak dia berkuasa, budak seni bela diri itu tidak pernah berbicara, dan tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Namun, pada saat ini, prajurit seni bela diri melihat Adler Wolf yang berada di atas panggung, matanya berkedip 2 kali, dan ada pandangan yang bermartabat di dalam, dan dia perlahan mengeluarkan kedua pisaunya dari belakang. Aura pembunuh yang tak terlihat pada Adler Wolf membuat budak seni bela diri merasakan bahaya. Adler Wolf ini sangat kuat. Sekarang, saya mengumumkan bahwa kompetisi kedua dari proyek renovasi kota kumuh keluarga Berg dan keluarga Yu akan dimulai. Gordon Berg melihat wajah tenang Adler Wolf, dan suaranya di mimbar menjadi sedikit lebih keras. Sebagai putra pertama Huadu, Gordon Berg tidak memiliki keterampilan lain, tetapi kemampuannya untuk melihat. Orang sangat akurat, intuisi memberitahunya bahwa budak prajurit seni bela diri bukanlah lawan Adler Wolf. Di atas ring, seluruh tubuh Adler Wolf sepenuhnya dilepaskan untuk pertama kalinya. Dalam sekejap, semua orang merasa bahwa ada aura pembunuh kekerasan yang tak terlihat mengamuk liar di udara. Perasaannya tidak jelas, tetapi semua orang merasakannya. Itu seperti binatang buas yang benar-benar terbangun pada saat ini. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Adler Wolf? Baru saja, ketika Adler Wolf dan Zelu Vince berkelahi, dia menamparkan Zelu Vince dengan tamparan biasa. Jika Adler Wolf bertarung dengan sekuat tenaga, maka siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang benar-benar tidak pasti. 10 master keluarga teratas yang duduk di atas ring, melihat situasi di atas ring, tidak bisa tidak menantikannya. Ini adalah pertarungan master sejati. Seseorang dalam seni bela diri, menontonnya di tempat, pasti akan memiliki manfaat besar untuk peningkatan kekuatannya. Kamu bukan lawanku, menyerahlah. Adler Wolf dengan hati-hati merasakan kekuatan budak seni bela diri, dan harus mengakui bahwa budak seni bela diri itu memang sangat kuat. Tapi Adler Wolf sudah berada di puncak seni bela diri, setengah langkah ke titik kritis berikutnya, Adler Wolf bisa merasakan sedikit celah. Set, begitu kata-kata Adler Wolf jatuh, tidak ada respon dari budak seni bela diri di sisi lain, pedang di tangannya memancarkan cahaya dingin di udara, menyerang dan membunuh leher dan dada Adler Wolf. Benar saja, tidak banyak kata-kata kejam. Adler Wolf melihat lebih dekat sekarang. Semangat budak seni bela diri ini tidak terkendali. Ketidakpedulian semacam ini pasti sudah terbentuk sejak kecil. Tidak ada cara lain untuk menghadapi orang seperti ini, selain menghadapinya secara langsung setelah menjatuhkannya, mungkin ada kesempatan untuk bernalar. Adler Wolf tidak menyerah, Streamer seni bela diri yang kuat diam-diam berlari, membungkus jari-jari kedua tangan, dan mengenai pedang budak seni bela diri secara langsung. Perilaku aneh Adler Wolf membuat semua orang di kursi tamu di sekitarnya mengangkat hati mereka ke tenggorokan. Tuan Muda Wolf, hati-hati. Rowling Kifu berdiri dengan khawatir. Adler Wolf ini adalah calon pria Rowling Kifu, dan dia juga pendukung keluarga Kifu. Rowling Kifu tidak ingin sesuatu terjadi pada Adler Wolf. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, hati-hati. Alasan mengapa Adler Wolf berani bertarung adalah karena Adler Wolf sendiri memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya. Jimat Yin Yang, meskipun Adler Wolf hanya menyerap sepertiganya. Tapi Adler Wolf sudah bisa menggunakan vitalitas dan energi kematian yang terkandung dalam jimat Yin Yang untuk membuat pohon mati menjadi hidup kembali di musim semi, dan juga bisa membuat hijaunya kilap, pepohonan langsung layu. Hanya jimat Yin dan Yang ini sudah cukup untuk menyelamatkan hidup Adler Wolf. Terlebih lagi, Adler Wolf dan Gu beracun yang tak terhitung jumlahnya di kuali 10.000 Gu, dan berbagai gerakan besar yang ditinggalkan oleh 13 master lainnya. Gordon Berg juga khawatir dan akan memanggil. Tapi Desran Yu tertawa,
Adler Wolf sedang mencari kematian. Ding dong. Ledakan. Pertama, ada suara logam bertabrakan satu sama lain, dan saat berikutnya, ada suara ledakan energi. Semburan riak udara, dengan Adler Wolf dan budak perang marsial sebagai pusatnya, beriak. Pedang budak seni bela diri dipantulkan kembali, dan tangan Adler Wolf juga aman dan sehat. Sepasang tangan, tanpa alat pelindung apapun, benar-benar dapat bersaing dengan pedang. Semua orang yang hadir tercengang. Adler Wolf benar-benar mencapai ranah paling kuat dari puncak seni bela diri. Menggunakan ki untuk mengubah energi, dan menerbangkan daun untuk membunuh orang. Semua kekuatan dapat dilepaskan melalui Ki Jin. Ini bukan legenda, tetapi di dunia seni bela diri, itu benar-benar bisa dilakukan. Tidak banyak orang seperti itu, tetapi Adler Wolf adalah satu. Desran Yu terkejut, dan sorot mata para budak seni bela diri bahkan lebih serius. Set, budak perang seni bela diri bergegas lagi, dan menebas Adler Wolf dengan pisau perang di tangannya. Ledakan, kali ini, tanpa menunggu budak perang marsial Dao mendekat, Adler Wolf mengambil inisiatif untuk menyerang, meninju dengan kekuatan yang kuat namun lembut pada budak perang marsial Dao. Ledakan, sebelum budak seni bela diri bisa bergegas keluar, seluruh tubuhnya hancur ke tanah. Tubuh Adler Wolf mengikuti, menjangkau dan meraih satu lengan budak prajurit seni bela diri. Bang! Pedang di tangan budak seni bela diri tiba-tiba jatuh ke tanah, dan itu juga hancur dengan satu pukulan. Budak seni bela diri telah dikalahkan. Pada saat ini, pergelangan tangan Adler Wolf dan pedang di sebelahnya berjarak kurang dari 10 cm dari budak seni bela diri. Jika Adler Wolf ingin membunuh budak seni bela diri ini, itu akan mudah. Dan sekarang, membunuh orang di atas ring adalah kontrak yang harus ditandatangani terlebih dahulu. Semua tanggung jawab ditanggung sendiri, dan Adler Wolf akan mendapat masalah. Namun, Adler Wolf tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan merobek pakaian di dada prajurit seni bela diri. Jarum perak di tangannya dengan cepat menembak dan menutup beberapa lubang besar di dada. Dia menaburkan sedikit di atas, "Kamu terluka." Pedang di sisi lain budak seni bela diri sudah ada di leher Adler Wolf, tetapi dia tidak bisa memotongnya. "Mengapa kamu ingin membantuku?" Ini bela diri seni pertama kali budak perang berbicara, itu masih dingin, tanpa suhu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 303 Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya punya satu kartu hall? Jangan bicara dulu, lukamu semua meradang, dan jika kamu tidak mengobatinya, maka akan bernanah dan melahirkan belatung. Apakah mereka tidak akan memberimu pengobatan? Cairan hangat mengalir di dada budak prajurit seni bela diri, dan kilatan kejutan melintas di mata budak prajurit seni bela diri. Kamu. Adler Wolf benar-benar dapat secara aktif mengirim vitalitas ke dalam tubuhnya. Jelas, budak seni bela diri memiliki pemahaman tentang vitalitas yang disampaikan oleh jimat Yin yang Adler Wolf, yang merupakan salah satu alasan mengapa Adler Wolf setuju dengan Gordon Berg untuk bertarung. Budak perang marsial Dao ini berfluktuasi dengan pita marsial Dao dengan nafas kehidupan. Adler Wolf ingin memiliki kontak dekat dan menanyakan sesuatu kepada prajurit seni bela diri. Adler Wolf menyembuhkan satu luka prajurit seni bela diri dengan bubuk obat, dan pindah ke luka lain di sebelahnya lagi. Bagaimana Anda mendapatkan luka ini? Rasanya seperti terbakar. Apakah Anda tidak pernah mengobatinya? Di dada prajurit seni bela diri, di kiri dan kanan, ada alur di setiap sisi, seukuran mulut mangkuk, sedalam 2 jari, dan otot-otot di sekitarnya telah membusuk menjadi hitam. Bibir budak perang seni bela diri itu bergerak. Ya, itu adalah tuan yang menggunakan besi solder untuk membakar merah, dan saya lupa rahasia yang mereka inginkan. Rahasia budak perang seni bela diri. Ternyata luka pada budak seni bela diri ini semua tersiram air panas oleh Desran Yu dengan besi solder. Adler Wolf menoleh dan melirik Desran Yu, memperlakukan bawahannya seperti ini. Rahasia apa yang tersembunyi di budak seni bela diri ini? Kedua luka itu sembuh, dan pedang yang ditaruh oleh prajurit seni bela diri di leher Adler Wolf juga diletakkan. Kamu menang. Terima kasih telah membantuku sembuh, tapi itu tidak berguna. Aku kalah dalam pertempuran ini, dan tuanku pasti akan menghukumku. Petik 2. Budak seni bela diri itu berdiri, terhuyung-huyung untuk mengambil pedang, melirik ring dengan ekspresi kosong, dan berkata, "Aku kalah." "Kehilanganmu paman. Sial, apakah saya membuatmu kalah?" Di mimbar, Gordon Berg belum menjawab. Di tepi ring, Desran Yu bergegas langsung ke ring, menendang di perut budak perang seni bela diri, dan menendang budak perang, langsung jatuh ke tanah.
Adler Wolf mengerutkan kening, dan melirik dengan beberapa keraguan. Dilihat dari kekuatan budak perang martial Dao, itu jauh lebih dari Desran Yu, dan mudah untuk melawan. Membunuh Desran Yu, tidak lagi setia pada keluarga Yu, tidak ada masalah. Tetapi pada saat ini, budak seni bela diri itu jatuh ke tanah, tetapi dia tidak bermaksud melawan, maaf. Tuan, saya salah, saya bukan lawannya. Saya maafkan, bajingan. Desran Yu melangkah maju dan menendang wajah, leher, dan mulut budak prajurit seni bela diri itu dengan darah. Budak seni bela diri tidak berani melawan sama sekali, tetapi hanya terus berbaring di tanah dan terus meminta maaf, maaf. Tuan, saya minta maaf. Seorang master seni bela diri puncak sebenarnya dihina seperti ini. Adler Wolf tidak tahan lagi, Tuan Muda Yu, itu sudah cukup. Dia juga orang yang hidup, master dari puncak seni bela diri. Terlalu banyak bagimu untuk menginjak-injaknya seperti ini, dan kamu tidak menganggapnya sebagai manusia. Tidak apa-apa. Adler Wolf tidak berbicara. Begitu Adler Wolf membuka mulutnya, Desran Yu sepertinya telah menemukan ventilasi dalam sekejap, persetan. Tegur bawahanku, itu bukan urusanmu. Bagaimana jika aku membunuhnya? Apakah kamu memenangkan arena, bersumpah, menjauhlah dariku. Petik 2. Bibir Adler Wolf bergerak. Adler Wolf benar-benar tidak berhak berbicara tentang masalah ini. Budak perang seni bela diri, pelatihan yang dicuci otak dan diperbudak sejak kecil, dilahirkan dengan semacam ketakutan terhadap tuannya. Tapi komunikasi nyata antara Adler Wolf dan budak seni bela diri belum dimulai. Selain itu, Adler Wolf benar-benar tidak tahan dengan perilaku Desran Yu. Setelah berpikir selama beberapa detik, Adler Wolf mengambil 2 langkah ke depan dan berkata kepada prajurit seni bela diri, ikuti aku. Aku akan memberimu kebebasan tanpa pengekangan. Ada kilasan kerinduan di mata martial Dao, dan masih ada sedikit kegembiraan, tetapi saat berikutnya, melihat mata Desran Yu yang menatap, ekspresinya langsung meredup. Tidak, aku hanya bisa menjadi milik Tuan seumur hidup. Suara budak seni bela diri itu keras, dan semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Sangat disayangkan bagi seorang ahli tingkat 5 yang bermartabat untuk dihina, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Desran Yu tampaknya puas dengan kata-kata budak seni bela diri, dan mengangkat kepalanya ke arah Adler Wolf dengan penuh kemenangan. Bagaimana? Kamu bodoh. Hehe, ayolah, aku lelah dan butuh duduk. Desran Yu mendengus menghadapi pertempuran budak itu. Otot-otot di wajah Adler Wolf berkedut 2 kali. Apakah budak perang ini bernama Limu? Saat suara Desran Yu jatuh, Limu dengan cepat bangkit dari tanah, berjalan cepat ke sisi Desran Yu, membungkuk dan berkata, ya, Tuan. Saat berikutnya, Limu berbaring di tanah dengan patuh, seperti anjing, membiarkan Desran Yu duduk di kepalanya. Semua orang di tempat kejadian terdiam beberapa saat, dan mereka mengutuk dalam hati mereka. Jadi intimidasi, dia hanya sampah, bajingan. Tepat ketika Adler Wolf hendak bergerak, Gordon Berg di podium. Buru-buru berkata, Desran Yu, kamu sudah cukup. Keluarga Yu telah kalah di game kedua ini, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan banyak alasan bergegas kering, dapat dinilai bahwa Anda melanggar aturan dan langsung kehilangan kualifikasi untuk bersaing, apakah Anda percaya? Kamu, meskipun Desran Yu sombong, ketika Gordon Berg mengucapkan kata-kata ini, dia langsung dinasihati. Dia memelototi Adler Wolf dengan dingin, Adler Wolf, kamu jahat padaku. Kamu tunggu aku. Suara itu jatuh, Desran Yu duduk di punggung Limu seperti ini, seperti mengendarai anjing, dan meminta Limu untuk menahan punggungnya kembali ke kursi tamu. Dalam perjalanan, tubuh Limu sedikit tersandung, dan Desran Yu menendang tubuh Limu. Adler Wolf menyaksikan Desran Yu memperlakukan Limu seperti ini, pembuluh darah di lengannya terbuka, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bertindak. Tetapi pada akhirnya, Adler Wolf tiba-tiba menekan kemarahan di hatinya. Baru-baru ini, Adler Wolf harus menghadapi Horga Morris dengan seluruh kekuatannya, dan Gilbert Seaman. Adapun Desran Yu, masih ada lebih banyak waktu untuk datang, beberapa waktu untuk bermain perlahan. Desran Yu dan Zanu Limu pergi, hanya menyisakan Adler Wolf di atas ring. Sisi Gordon Berg memenangkan permainan, dan Gordon Berg akhirnya menghela nafas lega. Sekarang saya mengumumkan bahwa keluarga Berg dan keluarga Yu akan bersaing di pertandingan kedua, dan keluarga Berg menang. Setelah jeda, Gordon Berg melanjutkan, saya mengumumkan bahwa kompetisi ketiga dimulai. Haha, Tuan Muda Yu. Sekarang saatnya saya bertanya kepada Anda.
Apakah ada orang di keluarga Yu Anda yang menjadi lawan Tuan Muda Wolf? Jika tidak, akui saja kekalahan. Petik 2. Sebelumnya, karena penampilan budak prajurit seni bela diri, Gordon Berg telah dipukuli oleh Desran Yu. Ditekan, dan sekarang dia akhirnya mengangkat alisnya, Gordon Berg juga merasa segar. Tapi begitu kata-kata Gordon Berg jatuh, Desran Yu berdiri dan berkata dengan senyum dingin, Gordon Berg. Kamu terlalu bangga, siapa yang bilang aku hanya punya satu kartu Hall? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 304 Lari Sebelum Memukul. Kata-kata Desran Yu yang tiba-tiba membuat semua penonton tercengang. Budak seni bela diri dipukuli ke tanah dengan pukulan, dan semua orang telah menyelesaikan pertempuran antara keluarga Berg dan keluarga Yu hari ini. Gordon Berg, Adler Wolf juga berpikir begitu. Pada akhirnya, saya tidak berharap bahwa Desran Yu masih memiliki kartu Hall. Adler Wolf melirik ke arah Desran Yu dengan tatapan bingung. Desran Yu bertepuk tangan dalam kekosongan, Tuan Green, tolong keluar. Pria berjubah itu dengan cepat bergegas menuju ring. Kamu, pria berjubah hitam baru saja memasuki ring, dan tangannya baru saja bersiap untuk bertarung. Setelah melihat wajah Adler Wolf dengan jelas, ekspresinya berubah secara drastis. Saat berikutnya, aksi pria berjubah hitam itu membuat mata semua orang yang hadir hampir jatuh ke tanah. Lari. Pria berjubah hitam itu memang memiliki energi bela diri tingkat keempat dari seni bela diri, tetapi dia tidak meninju satu pukulan pun, dan melarikan diri seperti pantatnya terbakar. Adler Wolf bingung, Gordon Berg bingung, dan Desran Yu melompat dari kursi tamu. Tuan Green, apa yang mengapa kamu berlari? Kamu adalah ahli hipnotisme mental terkuat. Serang dia dan hipnotis dia ke keadaan vegetatif. Desran Yu memandang Adler Wolf dengan kesal, dan Adler Wolf menghancurkan ini waktu bisnis keluarga Yu tidak sederhana 120 miliar. Sekarang Desran Yu tidak sabar untuk makan Adler Wolf mentah. Penghipnotis rohani. Ternyata Desran Yu benar-benar mengundang master dari Eropa. Master hipnosis spiritual semacam ini, serangan spiritual tak terlihat ini, sangat mematikan bagi master seni bela diri. Tetapi karena Green adalah seorang master, mengapa dia melihat Adler Wolf seperti tikus melihat kucing, dan melarikan diri seperti kucing. Green berlari sepanjang jalan dan bergegas ke bagian bawah ring, baru kemudian dia terlihat sedikit lebih tenang. Dia melirik Desran Yu dengan meminta maaf, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda Yu, maafkan aku. Aku ingin mati. Tuanku Desran bukan Wolf. Beberapa lawan, aku tidak akan datang untuk mati. Ucapkan selamat tinggal. Petik 2. Suara itu jatuh, Green membungkuk sedikit ke Adler Wolf. Saat berikutnya, melangkah keluar dari ruang bawah tanah tanpa melihat ke belakang, dan meninggalkan pintu. Tuan penghipnotis yang bermartabat Green bukan lawan Adler Wolf. Pupil Desran Yu melebar untuk sementara waktu, jadi, Adler Wolf tidak hanya kuat dalam seni bela diri, tetapi juga kuat dalam serangan spiritual. Telur Rami, apakah ini Adler Wolf yang maha kuasa? Tuan yang diundang oleh Desran Yu lari dari ring tanpa satu gerakan pun. Malu, sayang sekali. Desran Yu merasa panas di wajahnya, dan tidak sabar. Tuan Muda Yu, apa lagi yang harus Anda katakan sekarang? Dalam pertandingan arena ketiga, orang-orang Tuan Muda Yu semua mengakui kekalahan dan lari dari arena. Haha, jika Tuan Muda Yu tidak memiliki pendapat, maka permainan ketiga adalah kemenangan keluarga Berg. Setelah jeda, Gordon Berg melanjutkan, atas nama seluruh keluarga Berg, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Yu atas kesuksesan Anda. Kamu, Desran Yu berdiri di kursi tamu, mendengarkan kata-kata Gordon Berg, wajahnya memerah karena marah dan lehernya tebal, dan dia hampir meledak. Gordon Berg, kamu sudah cukup. Kamu kejam. Ayo pergi. Desran Yu menyapa semua orang yang hadir di keluarga Yu, dan dengan cepat meninggalkan arena tinju ruang bawah tanah. Keluarga Yu bahkan menyerahkan kepentingan keluarga Qifu, dan yang mereka tunggu adalah pertempuran terakhir dengan Gordon Berg. Akibatnya, prajurit seni bela diri Limu langsung dihancurkan oleh Adler Wolf dengan pukulan. Dan guru hipnotis spiritual Green bahkan tidak melakukan apa-apa, dan hanya mengakui kekalahan. Ketika keluarga Yu pergi, Limu berjalan terakhir dan menatap Adler Wolf dalam-dalam. Mata sedikit rumit, bersyukur, dan sekaligus ragu. Kompetisi terakhir antara keluarga Berg dan keluarga Yu adalah pertarungan paling seru malam ini. Semua debu mengendap, dan di antara 10 keluarga teratas, keluarga yang tidak bertarung semuanya pergi. Ketika dua tetua keluarga lainnya pergi,
mereka juga berjalan ke Adler Wolf dan menyapa Adler Wolf. Tuan Muda Wolf, jika ada kesempatan di masa depan, keluarga Sorel kami bersedia untuk berjalan-jalan dengannya. Tuan Muda Wolf lagi, di masa depan, Nona dan keluarga Sorel juga akan lebih banyak berjalan-jalan. Keluarga Jian saya juga bersedia berjalan lebih banyak dengan Tuan Muda Wolf. Nona Qifu, jika Anda punya waktu, kita bisa membicarakan proyek lain yang telah kamu perhatikan baru-baru ini. Petik 2. Samar-samar, Adler Wolf sudah menjadi fokus malam itu. Beberapa pertempuran berikutnya berakhir dengan sangat cepat. Ketika Adler Wolf, Rowling Qifu, Werudo Dice dan yang lainnya hendak mundur, Gordon Berg datang lagi, menggenggam tinjunya ke arah Adler Wolf dan berkata, Tuan Muda Wolf. Terima kasih banyak untuk masalah malam ini, Tuan Muda Wolf. Adler Wolf samar-samar sambil tersenyum, Tuan Muda Berg, jangan sopan, jangan lupa persetujuan dengan saya. Gordon Berg mengangguk, tentu saja. Proyek ini sedang ditawar selama 2 hari terakhir, dan saya akan memberitahu Tuan Muda Wolf ketika proyeknya stabil. Oke, Adler Wolf juga ingin tahu rahasia apa yang tersembunyi di kota kumuh Nancheng. Kemudian, kandidat untuk mengambil alih proyek kota kumuh Nancheng harus cukup pintar dan kuat. Adler Wolf berpikir sejenak, dan akhirnya hanya ada satu kandidat, Gerard Lyon. Nasib serigala serakah, kekuatannya sendiri setidaknya di atas tingkat keempat seni bela diri, kuncinya adalah strateginya cukup kuat. Biarkan Gerard Lyon bergabung dengan Dewan Direktur Proyek Keluarga Berg, dan dia pasti akan menyadarinya. Setelah pertandingan tinju bawah tanah berakhir, Rowling Qifu dan Werudo Dice mengikuti di belakang Adler Wolf dan meninggalkan gerbang arena. Rowling Qifu dan Werudo Dice masih menghela nafas. Tuan Muda Wolf, Anda memang terlalu perkasa malam ini. Sangat lega, Anda tidak melihat mata tua dan muda, mereka semua terkejut dan rahang mereka seakan jatuh. Petik 2. Rowling Qifu berjalan di samping Adler Wolf, memperhatikan Adler Wolf berjalan ke arah mobilnya, dan berkata, Kakak Wolf, ini sudah larut, mengapa kamu tidak menginap di rumahku di malam hari? Wajah Rowling Qifu memerah, dan suaranya lemah. Rowling Qifu dan Adler Wolf secara alami memahami arti dari kata-kata ini. Rowling Qifu adalah pembawa guru emas, dan dia ditakdirkan untuk menjadi wanita Adler Wolf secara alami. Biarkan Adler Wolf tinggal di rumah, Rowling Qifu telah membuka hatinya untuk Adler Wolf. Adler Wolf menghela nafas, Rowling Qifu memang wanita Adler Wolf cepat atau lambat. Tetapi pada kenyataannya, Adler Wolf dan Rowling Qifu hanya bertemu beberapa kali, dan mereka tidak tahu banyak tentang satu sama lain. Rowling Qifu sangat cantik, tetapi Adler Wolf tidak ingin melakukan apapun dengan Rowling Qifu. Setidaknya, saya harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan Rowling Qifu. Ini, lupakan saja. Begitu kata-kata Adler Wolf keluar, ekspresi Rowling Qifu tiba-tiba menjadi gelap, dan Adler Wolf tidak tahan, namun. Rowling, jika kamu mau, pindah ke villa nomor 1. Villa 1 sekarang tinggal Renata Silek, Maria Celin, dan Melissa Bain yang terluka. Villa ini diberikan kepada Adler Wolf oleh Jericho Morris, dan sekarang samar-samar telah menjadi rumah Adler Wolf. Gadis yang bisa tinggal di Villa 1, artinya juga jelas. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 305 Jericho Morris diburu. Oke, semburat merah muncul di wajah Rowling Qifu, dan dia tersenyum malu-malu, aku akan pulang dan memindahkan barang-barang. Rowling Qifu menatap Adler Wolf dalam-dalam, yang lain tidak tahu, tetapi Rowling Qifu tahu, bagaimana caranya kuat adalah pesona Adler Wolf itu sendiri. Saat ini, selain istri yang hilang Lucia So, ada juga Johanna Mark, Renata Silek, Maria Celin. Mendes Grimm secara khusus menemukan Adler Wolf dan meminta Adler Wolf untuk melindungi bintang Veina Grimm. Menurut tren ini, pasti terjadi sesuatu antara Veina Grimm dan Adler Wolf. Oleh karena itu, Rowling Qifu harus cepat memanfaatkan peluang dan memanfaatkan peluang. Rowling Qifu dan Adler Wolf sangat dekat, karena Golden Spirit Gu adalah satu aspek dan aspek lainnya, Rowling Qifu benar-benar tergoda oleh Adler Wolf. Sejak dia bertemu Adler Wolf di Jalan Antik Yuncheng, Rowling Qifu tertarik pada Adler Wolf. Kalau begitu aku akan menemanimu. Adler Wolf tidak menyangka bahwa Rowling Qifu, yang tampak lembut dan anggun, setuju dengan begitu mudahnya. Karena Rowling Qifu pasti akan menjadi wanitanya, dan dia memiliki 7 racun beracun di tubuhnya, tidak dapat dihindari untuk menerima banyak wanita. Bersikap baik juga pada wanita Anda. Sebelum Adler Wolf dan Rowling Qifu pergi, Jorga Morris,
tuan muda dari keluarga Morris, sudah pergi. Keluarga Morris awalnya akan bersaing dengan keluarga Kifo untuk proyek hari ini, tetapi karena gangguan Adler Wolf, keluarga Morris tidak mendapatkan proyek apapun hari ini. Kuncinya adalah Adler Wolf berpartisipasi dalam pertandingan tinju bawah tanah hari ini, mengalahkan budak seni bela diri keluarga Yu, dan bekerja sama dengan Gordon Berg, putra pertama Huadu. Kekuatan Adler Wolf di Huadu menjadi semakin kuat. Keluarga Chubo, keluarga Kifo, keluarga Kraus, dan keluarga Zulo dalam 10 keluarga bangsawan telah berdiri di pihak Adler Wolf, dan keluarga Jian lainnya dan keluarga Sorel juga telah menyatakan niat baik mereka kepada Adler Wolf. Keluarga Morris punya firasat bahwa bahkan tanpa dukungan di belakang keluarga Wolf, akan lebih sulit untuk membunuh Adler Wolf. Bahkan jika ada aliansi pembunuh di Dark Web, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Karena tidak mungkin melakukan apapun pada Adler Wolf, ia pasti dapat memilih target lain. Baru-baru ini, Jericho Morris telah berhubungan dengan orang-orang dari industri dan perdagangan dalam banyak cara, serta beberapa eksekutif perhiasan tingkat tinggi dalam keluarga, dan menghubungi Adler Wolf untuk mendapatkan agen Zamrud dari Jenderal Dora. Adler Wolf dan Jericho Morris takut mereka akan membuat tiket besar dan merebut pasar keluarga Morris. Dalam hal ini, itu hanya bisa membunuh Jericho Morris. Duduk di mobilnya, Keluarga Morris merenung sejenak, dengan ekspresi muram di wajahnya, dan memutar nomor, lakukan. Lakukan dengan bersih, jangan tinggalkan jejak, dan pergi sesuai dengan lorong semalaman setelah kamu melakukannya, mengerti? Mengerti. Ujung telepon yang lain menjawab, Jericho Morris pergi menemui kekasihnya lagi malam ini. Tuan Muda Morris, yakinlah, aku berjanji akan membiarkan mereka mati secara alami dan tidak meninggalkan jejak. Keluarga Morris mengangguk, jangan anggap enteng. Setelah masalah selesai, saya akan mentransfer 20 juta sisanya ke akun Anda. Mercedes-Benz Adler Wolf hancur berkeping-keping dalam pembunuhan keluarga Friends. Jericho Morris memberikan villa nomor 1 ke Adler Wolf. Saya juga memberi Adler Wolf Mercedes-Benz lagi. Adler Wolf mengikuti Rowlin Kifo pulang. Mengenai keputusan Rowlin Kifo untuk pindah dan tinggal bersama Adler Wolf, baik Tuan Kifo dan Cifran Kifo tidak memiliki pendapat dan mengangkat tangan mereka untuk menyetujui. Kamu gadis yang sangat besar, tetap di sini setiap hari ini menyebalkan juga di rumah. Dengan Tuan Muda Wolf, kita bisa percaya. Meskipun dia berkata begitu, ketika Adler Wolf benar-benar membawa Rowlin Kifo ke dalam mobil dan hendak pergi, Delago Kifo dan Cifran Kifo memisahkan tangan mereka. Sambil memegang tangan Adler Wolf, dia berkata, Tuan Muda Wolf, Rowlin lemah. Di masa depan, Rowlin akan bertanya pada Tuan Muda Wolf. Saya harap Tuan Muda Wolf tidak akan menggertaknya hingga menangis. Delago Kifo secara alami tahu tentang kondisi fisik Rowlin Kifo. Menggabungkan dengan Adler Wolf adalah pilihan yang tak terelakkan. Tapi Rowlin Kifo hanya mengikuti Adler Wolf pergi, Delago Kifo agak enggan, dan memiliki beberapa pemikiran lain. Bagaimanapun, keluarga Kifo juga merupakan keluarga besar di Barat Daya, dan satu-satunya putri di tangannya, dibawa oleh Adler Wolf dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, dan Delago Kifo merasa sedikit aneh. Adler Wolf melirik Delago Kifo, dan Adler Wolf sudah menebak sebagian besar pikiran Delago Kifo, jangan khawatir. Kakek, jika Rowlin mengikutiku, dia tidak akan menderita. Apalagi, ketika waktunya tepat, saya akan mengadakan pernikahan khusus Rowlin. Renata Silek, Maria Celin, termasuk Rowlin Kifo saat ini, semuanya adalah wanita mereka sendiri. Ikuti dia, Adler Wolf tidak akan membiarkan mereka bingung. Adler Wolf mengambil Rowlin Kifo dan memindahkan semua kebutuhan. Sehari-hari Rowlin Kifo, serta beberapa kotak besar pakaian, ke Villa 1. Di Villa nomor 1, Renata Silek dan Maria Celin ada di sana, dan ketika mereka melihat Rowlin Kifo muncul di pintu dengan tas besar dan tas kecil, keduanya segera mengerti apa yang sedang terjadi. Di Yunceng sebelumnya, Maria Celin, Renata Silek, Rowlin Kifo dan yang lainnya telah bertemu. Renata Silek dan Maria Celin secara alami tidak membicarakannya, mereka tahu apa yang terjadi antara mereka dan Adler Wolf. Saudari Rowlin, kamu di sini, cepatlah, aku akan membantumu membawa barang-barang. Renata Silek, mengenakan piyama keren, buru-buru melangkah maju untuk membantu. Maria Celin juga tidak diam, ada kamar kosong di lantai 2, sangat bersih, Saudari Rowlin, aku akan membawamu ke atas. Beberapa gadis naik ke atas bersama, tetapi Adler Wolf ditinggalkan di samping. Melihat gadis-gadis itu rukun, Adler Wolf juga menghela nafas lega.
Memikirkan 7 jenis racun Gu di tubuhnya, jika semuanya berkumpul dan saling bertengkar, maka Adler Wolf akan benar-benar sakit kepala. Maria Celin sedikit lebih tua, dan dalam ketidakhadiran Lucia Zhou, Maria Celin benar-benar citra seorang kakak perempuan. Dengan Maria Celin dan Renata Silek membantu Rowlin Kifu membersihkan, Adler Wolf juga sangat senang, duduk di sofa di ruang tamu, dan memanggil Gerard Lyon, "Gerard Lyon, aku ingin kamu mengurusnya." Malam ini aku dan Gordon Burke, tuan muda tertua dari keluarga Burke, berbicara tentang sebuah proyek di mana kami akan menginvestasikan 20% saham, yang merupakan proyek renovasi kota kumuh di Nancheng. Ini tidak masalah, saya akan mengatur seseorang untuk dihubungi keluarga Burke besok. Bakat untuk strategi luar biasa. Selama dia datang ke Huadu, dia telah memburu sejumlah besar bakat dari perusahaan pengayauan. Dalam pandangan Gerard Lyon, proyek renovasi kota kumuh dapat dilakukan dengan orang yang kompeten. Namun, Adler Wolf berkata dengan sungguh-sungguh, "Gerard Lyon, masalah ini tidak boleh dianggap enteng. Nilai total proyek renovasi kota kumuh adalah 120 miliar, tetapi baik keluarga Burke dan Yu menggunakan master seni bela diri tingkat 5. Anda secara pribadi berpartisipasi dalam proyek kota gubuk, Anda dapat memberitahu saudari Hayes dan membiarkan dia diam-diam memeriksa apa yang tersembunyi di proyek kota gubuk. Apakah semua master seni bela diri tingkat kelima dikirim?" Nada bicara Gerard Lyon adalah sedikit bermartabat. "Oke, saya pribadi terlibat dalam masalah ini, dan jika ada informasi, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin." Petik 2. Gerard Lyon tahu betul apa yang dimaksud dengan kekuatan di ranah seni bela diri lapis kelima. Jika dua keluarga dapat mengirim master seperti itu, pasti ada rahasia yang mengejutkan di kota kumuh. Di sini, Adler Wolf baru saja selesai berbicara dengan Gerard Lyon ketika dia menerima telepon dari Jericho Morris. Nada suara Jericho Morris sangat mendesak, "Tuan Muda Wolf, cepatlah, selamatkan aku sedang diburu." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 306 memberi Anda kesempatan untuk keluar. "Ada apa denganmu?" Adler Wolf terkejut dan berdiri dari sofa dengan heran. Jericho Morris adalah salah satu anggota penting tim Adler Wolf untuk membangun struktur Dewa Kekayaan masa depan. Perusahaan pertama yang ingin bekerja sama dengan Adler Wolf dengan Jericho Morris adalah perusahaan perhiasan, dan Jericho Morris tidak bisa berbuat apa-apa. Jericho Morris sedikit kesal, "Saya juga tidak tahu. Hari ini salah satu wanita saya mengatakan dia hamil, saya pergi untuk merayakannya, tetapi ketika saya pergi ke kamar mandi, sekelompok orang bergegas masuk dan menyerang wanitaku itu baru saja jatuh ke tanah. Untungnya, saya bersiap terlebih dahulu, dan saya menyiapkan tali di jendela toilet. Saya pergi di saat yang kritis, dan sekarang 5 mobil mereka mengejar saya. Senjata sudah siap, ini rencananya bunuh Jericho Morris secara langsung." Di Huadu, siapapun yang paling membenci Jericho Morris saat ini bahkan dapat memikirkannya dengan jari kakinya. Itu pasti Horga Morris. Adler Wolf telah mendapatkan otorisasi giok dari Jenderal Dora, dan juga telah bersatu dengan keluarga Huadu Burke. Horga Morris pasti panik dan tidak berani melakukan apapun pada Adler Wolf, jadi membunuh Jericho Morris memang merupakan pilihan yang baik. "Di mana kamu sekarang? Aku akan segera menyelamatkanmu." Sebelum menutup telepon, Adler Wolf bergegas keluar dari ruang tamu, menyalakan BMW-nya, dan bergegas keluar pintu. "Saya sekarang di Tianfu Avenue, dan saya bergegas menuju Tuan Muda Wolf. Aktifkan berbagi lokasi, saya akan segera mengirim pasukan." Setelah Adler Wolf dan Jericho Morris mengakhiri panggilan, mereka segera memanggil Louis Spear. "Louis Spear, kirim tim pendukung A-level ke posisi bersamaku segera." Saat ini, meskipun Adler Wolf memiliki master jiwa pengembara dan master ular liar, Adler Wolf mempercayai dukungan dari keluarga Wolf yang dikelola oleh Tuan Peer. "Oke, Tuan Peer." Ketika kakeknya menjadikan tuan kepercayaan Adler Wolf, tidak ragu tentang perintah Adler Wolf, dan segera mulai mengeluarkan serangkaian perintah, memobilisasi master untuk pergi. Adler Wolf dengan cepat bergegas ke arah Jericho Morris sesuai dengan alamat di lokasi bersama. Pada saat ini, di Tianfu Avenue, Jericho Morris mengendarai Lexus-nya dan berlari kencang. Di belakang Jericho Morris, 5 kendaraan tanpa plat nomor terus mendekati Jericho Morris, dan bahkan 2 akan menyusul. Jericho Morris menggertakkan giginya, dan roda kemudi terbanting dengan tiba-tiba, menabrak kendaraan di sebelah kiri, sedikit menghalangi kecepatan pengejaran di belakangnya. Ledakan. Di mobil sebelah kanan, seorang pria menjulurkan kepalanya dan menembak Jericho Morris di jalan. Meski ada knalpot,
suaranya tetap tidak kecil. Jericho Morris menundukkan kepalanya hampir secara naluriah. Kaca jendela dibombardir dan pecah, dan peluru itu terbang di atas kulit kepala Jericho Morris, menyebabkan Jericho Morris berkeringat dingin. Berani menembak di jalan, ini adalah sekelompok orang putus asa. Karena sedikit penundaan, kecepatan Jericho Morris melambat untuk sementara waktu, dan beberapa kendaraan di belakang dengan cepat menyusul, dan kemudian memblokir di depan, memaksa Jericho Morris untuk berhenti. Jericho Morris menginjak pedal gas sampai habis, dan mesin sedan Lexus menderu, namun hanya nyaris menghentikan salah satu kendaraan di depannya. Kendaraan Jericho Morris mati, dan keempat kendaraan lainnya akhirnya memaksa Jericho Morris berhenti. Bang bang bang, di kendaraan itu, beberapa moncong gelap menarik pelatuk ke mobil Jericho Morris. Kaca jendela pecah, Jericho Morris sibuk berbaring di bawah kursi, dan memanggil Adler Wolf, Tuan Muda Wolf. Berapa lama saya harus menunggu? Saya dicegat, saya tidak tahan lagi. Jericho Morris, sebagai tuan muda kedua dari keluarga Morris, meskipun dia juga orang yang kuat di ranah seni bela diri tingkat kedua, tetapi lawan memiliki senjata, Jericho Morris hanya bisa mencoba bersembunyi sebanyak mungkin, dan tidak berani melawan. Di samping empat kendaraan, mobil Adler Wolf berhenti berderit. Aku sudah di sini, diam, jangan keluar. Adler Wolf menutup telepon, membuka pintu dan melompat keluar dari mobil, menghadap ke 7 atau 8 bawahannya dengan dingin. Pria kuat yang naik dan turun dari mobil itu memarahi, apa yang kamu lakukan? Hati-hati, aku akan memanggil polisi. Kata-kata Adler Wolf segera menarik perhatian 7 atau 8 pria kuat yang dikelilingi oleh kendaraan. Kepala botak yang memimpin melirik Adler Wolf dengan ringan, dan moncong hitam mengunci Adler Wolf, nak. Sebaiknya kamu tidak ikut campur, dan berhati-hatilah untuk membunuhmu bersama. Benarkah? Kata Adler Wolf dengan dingin, sekarang keluar sekarang, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Pria berkepala botak itu tertegun sejenak, lalu dia tertawa dengan marah, lelucon, terserah padamu, di samping si botak kepala. Seorang pemuda berkepala datar tampak sedikit pemarah, saudaraku, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan idiot ini? Bunuh saja, apakah kita masih peduli dengan begitu banyak nyawa? Setelah jeda, pemuda berkepala datar itu berkata kepada kepala botak itu, kakak, bunuh Jericho Morris, serahkan anak ini padaku. Kepala botak itu mengangguk, oke, kalian, ikut aku. Kepala botak itu menyapa beberapa bawahannya, dan dengan cepat bergegas menuju Jericho Morris. Ekspresi Adler Wolf kental, energi kinya melonjak hebat, energi ki dari lapisan kelima seni bela diri meledak di lengannya dalam sekejap, dan dia meninju mobil komersial di sebelahnya. Ledakan, ada suara keras yang menghancurkan bumi, dan mobil komersial dibombardir oleh pukulan Adler Wolf, dan langsung hancur menjadi 2 atau 3 bagian. Mobil yang hancur menabrak kepala botak dan beberapa saudaranya. Kekuatan kepala botak tampaknya baru saja mencapai tingkat 3 seni bela diri, dan berbahaya untuk menghindari badan mobil. Tetapi pria botak itu tidak seberuntung itu. 3 dari mereka bahunya dihancurkan langsung oleh kendaraan, dan tulang mereka menusuk jantung mereka. Seketika kehilangan kekuatan bertarungnya. Dengan satu pukulan, Adler Wolf langsung melenyapkan 5 pria berkepala botak. Dari 10 pembunuh yang dibawa berkepala botak, hanya 5 yang tersisa dalam sekejap mata. Pria berkepala botak itu tercengang, dan pemuda berkepala datar di sampingnya juga tercengang. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, pria berkepala plontos dan pemuda berkepala plontos itu menjawab, cepat, tembak dia. Pria berkepala botak dan saudara-saudaranya yang lain buru-buru mengarahkan senjata mereka ke Adler Wolf, siap untuk menembak. Adler Wolf berdiri di tempat tanpa rasa takut sama sekali, tetapi senyum muncul di wajahnya, selamat tinggal. Pemuda berkepala botak dan berkepala datar itu tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Set, ada suara menusuk kekosongan di udara, dan 5 panah melesat entah dari mana, langsung menembus kepala botak dan lengan 5 bawahan. Semua senjata yang ditujukan ke Adler Wolf jatuh ke tanah. Di belakang Adler Wolf, tim pendukung level A tiba tepat waktu dan langsung meredakan ancaman, Tuan, bawahan Anda terlambat untuk menyelamatkan, mohon maaf. Tidak apa-apa, kalahkan mereka. Saya ingin hidup. Adler Wolf memandangnya dengan ringan. Beberapa pemuda berkepala plontos memberi perintah kepada tim pendukung. Ya, Tuan Muda, para anggota tim pendukung tingkat A, yang semuanya kuat di seni bela diri tingkat ketiga ke atas, diperlengkapi dengan baik, dan berurusan dengan kelompok berkepala botak hanyalah masalah ringan. Dalam waktu kurang dari 10 detik,
para pemuda botak dan berkepala rata ditekan ke tanah oleh tim keluarga Wolf. Adler Wolf menginjak dada botak itu, katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Adler Wolf memarahi dengan dingin. Meskipun orang-orang ini berencana untuk membunuh Jericho Morris kali ini, mereka membunuh wanita Jericho Morris. Kuncinya adalah wanita itu sudah mengandung benih Jericho Morris. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 307 Anda tidak memenuhi syarat. Untuk menawar, beberapa tahun yang lalu, ketika Jericho Morris dan kakak laki-lakinya Jorge Morris memperebutkan warisan keluarga, mereka dijebak oleh Jorge Morris. Seluruh keluarga tewas dalam kecelakaan mobil, termasuk istri dan 2 anaknya. Dengan kata lain, Jericho Morris tidak memiliki keturunan sekarang. Meskipun Jericho Morris memiliki bintang besar seperti Milan Swan sebelumnya, kecil kemungkinan Milan Swan akan mengandung seorang anak untuk Jericho Morris. Wanita Jericho Morris di Huadu ini akhirnya hamil. Jericho Morris sangat terkejut. Alhasil, sebelum sempat bergembira, keterkejutan berubah menjadi ketakutan. Bahkan, Adler Wolf dan Jericho Morris bisa menebak siapa yang melakukannya di balik layar. Adler Wolf menekan sekarang, hanya untuk mengonfirmasi. Wajah botak diinjak oleh Adler Wolf, dan sisi lain wajahnya ditekan dengan kuat ke tanah. Dia ingin memutar tubuhnya, tetapi itu tidak mungkin. Namun, mulut kepala botak itu sangat keras. Itu hanya pembunuhan yang gagal, kamu ingin kami mengkhianati majikan dan impian kami. Saudara-saudara, kami tidak boleh mengungkapkan informasi majikan, ini aturannya, kami akan melihat Anda di kehidupan selanjutnya. Suara itu jatuh. Kepala botak memutar lehernya dengan paksa, membuka mulutnya dan menggigit sudut kerahnya, seolah-olah sebuah kapsul telah digigit dan ditelan ke dalam perutnya. Saat berikutnya, seteguk darah hitam meluap dari sudut mulut kepala botak, kepalanya dimiringkan, dan tidak ada napas sama sekali. Bunuh diri sudah mati. Kepala botak ini benar-benar seorang pria. Melihat kepala botak itu bunuh diri, para penjaga keluarga Wolf di sebelahnya buru-buru mencoba menghentikan 4 pembunuh lainnya. Adler Wolf melambaikan tangannya dengan ringan, jangan khawatir, jika mereka ingin mati, biarkan mereka mati. Siapapun yang memberitahu majikan di belakangku, aku akan menyelamatkan nyawanya. Matanya jernih melihat aksi 4 pembunuh lainnya. Meskipun pemuda berkepala datar itu tampak mengancam sebelumnya, dia tidak berniat menelan racun sama sekali. Pemuda berkepala datar ini tidak ingin mati. Setelah Adler Wolf melepaskan kepala yang botak, dia dengan cepat berjalan menuju mobil Lexus di sisi jalan. Tuan Muda Morris, apakah Anda baik-baik saja? Anda bisa keluar, sudah aman. Jericho Morris, yang berada di dalam mobil Lexus, mendengar kata-kata Adler Wolf, diam-diam lega di dalam hatinya, membuka pintu mobil, dan keluar dari mobil dengan sedikit malu. Aku takut setengah mati. Aku hampir kehilangan nyawaku. Untungnya, Tuan Muda Wolf datang tepat waktu. Lokasi Jericho Morris dari wanita itu diatur dengan sangat rahasia, dan dia biasanya menyelinap pergi. Pihak lain dapat menemukan posisi Jericho Morris begitu cepat, jelas dia telah mengamati Jericho Morris untuk waktu yang lama. Adler Wolf mengulurkan tangan dan menepuk bahu Jericho Morris, tidak apa-apa. Jericho Morris berinisiatif pergi ke Yuncheng untuk mencari Adler Wolf sebelumnya, tujuannya untuk meminta bantuan Adler Wolf. Kepada Adler Wolf, Jericho Morris sudah lama menyerah. Dan Jericho Morris tidak banyak bicara tentang ucapan terima kasih, Tuan Wolf, apakah para pembunuh itu melepaskannya? Jericho Morris dan Adler Wolf tahu siapa yang melakukan ini, dan sekarang Anda semua kebutuhan adalah bukti. Adler Wolf tersenyum ringan, belum. Namun, saya pikir itu akan segera. Setelah jeda, Adler Wolf berkata kepada penjaga keluarga Wolf di sana, lepaskan mereka, jika mereka ingin mati, jangan hentikan mereka. Ya, Tuan Muda. Tim dukungan tingkat A dari keluarga Wolf tidak ragu tentang perintah Adler Wolf, dan dengan cepat melepaskan beberapa pembunuh. Tapi anak panah di tangan para penjaga masih terkunci pada para pembunuh. Pemuda berkepala datar dan 4 pembunuh dibebaskan, dengan keraguan di mata mereka. Jangan bunuh kami. Pemuda berkepala datar itu menatap Adler Wolf dengan ragu, dan kemudian melirik Jericho Morris. Pemuda berkepala datar ini adalah komandan kedua dari pria berkepala botak. Pemuda berkepala datar tahu semua seluk-beluk misi pembunuhan berkepala botak. Jika misi pembunuhan ini berhasil, masing-masing dari mereka bisa mendapatkan setidaknya 5 juta, cukup untuk hidup santai di luar negeri seumur hidup. Sayang sekali, gagal. Kakak kedua, kita gagal, kita harus mendengarkan kakak.
Aku yang pergi duluan. Di antara keempat pembunuh itu, seorang pria kurus menggigit ujung bajunya dan jatuh ke tanah di tempat. Otot-otot di wajah pemuda berkepala datar itu berkedut 2 kali, dan dia sepertinya berjuang dengan pikiran rumit di kepalanya. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia berkata kepada Adler Wolf dan Jericho Morris, "Tuan Muda Morris. Kakak tertua ini, saya dapat menjelaskan majikan di belakangnya, dan saya juga dapat memberikan bukti. Tetapi bisakah Anda tidak membunuh saya punya 80 ibu tua." Pria muda berkepala datar itu ingin berbicara lebih banyak, tetapi Adler Wolf memotongnya dengan lambaian tangannya, "Saya akan memberitahu Anda apa yang saya bicarakan. Patuh bekerja sama, lihat bukti yang Anda berikan, jika itu cukup, saya dapat menyelamatkan hidup Anda." Setelah jeda, Adler Wolf mengeluarkan ponselnya, menyalakan fungsi perekaman video, dan berkata kepada pemuda dengan kepala datar, "Katakan padaku. Siapa yang mengirimmu ke sini?" "Tuan Muda Jorge Morris. Dia ingin membunuh Tuan Muda Jericho Morris. Dia takut kebangkitan Tuan Muda Jericho Morris akan mengancam statusnya." Adler Wolf mengambil ponsel dan merekam semua kata-kata pemuda berkepala datar itu. Dia turun tanpa ekspresi di wajahnya, "Mana buktinya? Takut Tuan Muda Morris sedang mempermainkan, dan meminta saya menggunakan kamera untuk merekam video secara diam-diam." Pemuda berkepala datar itu melirik Adler Wolf lagi, "Saya akan menyerahkan buktinya, tetapi Anda harus menepati janjimu dan selamatkan hidupku." Adler Wolf melirik Jericho Morris dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu pikir kamu menawar sekarang? Apakah kamu memenuhi syarat?" Keluar ponselnya dan membuka video. Videonya tidak lama, sekitar 5 menit, tetapi gambarnya sangat jelas, dan itu hanya merekam seluruh proses Jorge Morris mencari kepala botak dan merundingkan rencana pembunuhan. Adler Wolf menyerahkan telepon kepada Jericho Morris, "Tuan Muda Morris, simpan ini dan buat cadangan beberapa salinan lagi. Dengan bukti ini, cukup untuk menggulingkan Jorge Morris. Besok, kita akan memulai perang skala penuh melawan keluarga Morris." Jericho Morris diplot oleh Jorge Morris, meskipun dia tahu Jorge Morris yang melakukannya, tetapi karena tidak ada bukti, dia hanya bisa dipaksa untuk menderita. Kali ini, Jericho Morris mengambil telepon di tangannya dan meremasnya dengan erat. "Oke. Semua bukti yang seharusnya diperoleh." Jericho Morris melirik pemuda berkepala datar dan para pembunuh yang tersisa dengan kesal, "Tuan Wolf, apa yang harus dilakukan? Apakah benar-benar membiarkan mereka pergi?" Para pembunuh ini membunuh wanita Jericho Morris, dan anak di dalam rahim. Jika dibiarkan begitu saja, Jericho Morris tidak akan bisa tenang. Adler Wolf tersenyum jahat di matanya, "Aku berjanji untuk membiarkan mereka pergi. Adapun cara menghadapinya, kamu bisa mengaturnya sendiri." Pada saat yang sama, Adler Wolf mengangkat alisnya ke arah Jericho Morris, dan Jericho Morris segera mengerti. Setelah Jericho Morris dikomplotkan oleh kakak laki-laki tertuanya, dia telah mengalami penghinaan selama bertahun-tahun dan mengembangkan sekelompok kekuatannya sendiri di Wadu. Bukan masalah besar jika Anda ingin membunuh beberapa pembunuh. Jaga adegan di sini. Adler Wolf memarahi penjaga keluarga Wolf, berbalik dan menyapa Jericho Morris, "Tuan Muda Morris, ayo pergi. Ayo pergi ke sisi saudara ipar untuk melihat." Wanita Jericho Morris yang bersama Jericho Morris bertengkar dengan Jericho Morris, dan sekarang dia mati karena Jericho Morris. "Mengapa kamu tidak pergi dan membantu mengumpulkan mayat?" Jericho Morris mengangguk, "Pergi." Mereka berdua berjalan menuju kendaraan mereka, dan baru saja akan menyalakan kendaraan. Tidak jauh, ada peluit sirene, 3 atau 4 mobil polisi meraung, dan Adler Wolf sudah dengan kendaraan Jericho Morris. "Berhenti, jangan bergerak. Anda dicurigai menyabotase transportasi umum, ikut kami." Selusin personel berseragam mengepung Adler Wolf dan Jericho Morris, dan ingin memaksa Jericho Morris pergi. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 308 bunuh mereka untuk membungkam. Tangkap orang secara langsung tanpa pandang bulu, atau tangkap saja orang-orang di pihak Jericho Morris. Saudara dan 3 pembunuh lainnya di bawah komandonya jelas berdiri di sampingnya, tetapi mereka mengabaikannya. Untuk alasan apapun, jika masalah ini tidak diselidiki, itu akan langsung mengambil tindakan terhadap Jericho Morris. "Saya khawatir ini bukan latihan resmi yang normal. Sepertinya ini adalah rencana kedua yang digunakan oleh Jorge Morris. Jika Jericho Morris tidak dibunuh oleh saudara laki-laki botak dan saudara laki-laki datar, maka gunakan kekuatan kedua untuk membawa Jericho Morris pergi. Bahkan jika Anda tidak dapat membunuh Jericho Morris,
setidaknya kirim Jericho Morris sebentar untuk mengulur waktu untuk rencana pembunuhan Jorge Morris dan Gilbert Siuman berikutnya. Adler Wolf melirik dingin pada petugas berseragam di sana, berhenti. Siapa yang kamu pimpin? Salah satu pria parubaya dengan karakter Cina melangkah maju, saya adalah kapten operasi ini, dan mobil di sini menyebabkan kecelakaan. Dengan konsekuensi serius seperti itu, apalagi yang ingin kamu katakan? Turunkan untukku, berani melawan, dan bunuh dia di tempat. Adler Wolf menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Seorang kapten, beraninya menjadi begitu sombong di depan Adler Wolf. Apa status Adler Wolf saat ini? Penjaga pertama dari kursi naga, dan agen penegak hukum pertama dari kursi naga yang menggunakan kekuatan kursi pertama. Reina Sima, seorang subkapten, dapat memobilisasi otoritas Provinsi Tianan. Token kursi naga Adler Wolf saat ini cukup untuk memobilisasi kekuatan seluruh wilayah Barat Daya. Apakah Anda mengenali ini? Adler Wolf mengeluarkan token kursi naga dan melemparkannya ke kapten untuk dilihat. Kapten meliriknya dengan santai dan melemparkan token itu kembali ke Adler Wolf. Sampah apa, ingin meletakkan serigala ekor besar di sini. Personel berseragam baru saja akan bergerak, dan di samping Adler Wolf, tim pendukung A-level juga bergerak. Siapa yang berani menyakiti tuan mudaku? Lebih dari selusin master tim A-level, semua panah di tangan mereka mengunci personel berseragam. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi tegang, dan pertempuran sepertinya akan pecah. Adler Wolf menatap kapten dengan dingin, bicaralah. Berapa banyak yang kamu terima dari Jorge Morris? Kata-kata Adler Wolf menyebabkan otot-otot di wajah kapten menegang. Apa yang kamu bicarakan? Adler Wolf mengabaikan kapten sama sekali, dan langsung terhubung ke baris perintah internal 3 jiwa pengembara. Hubungkan saya ke sistem otoritas tertinggi di Huadu, ada kapten nomor 3654. Serangkaian perintah melanjutkan, kurang dari 30 detik, telepon kapten di depan Adler Wolf berdering, dan itu adalah bos langsungnya yang memanggil, Kapten Turo, betapa gilanya kamu. Apakah kamu kering? Bawa tim kembali segera, saya akan mengambil alih sekarang. Kasus ini diambil alih oleh departemen dengan otoritas lebih tinggi dari Beijing. Selain itu, saya mengumumkan bahwa Anda telah diskors, dan pertanyaan lain tentang Anda akan diserahkan untuk penyelidikan segera. Petik 2. Mendengar kata-kata pemimpin di telepon, Kapten Turo langsung tercengang. Pemimpin, saya, ini. Kapten Turo menatap Adler Wolf dengan kaget dengan wajah penuh keterkejutan. Baru saja, Adler Wolf membuat panggilan telepon dan langsung menangguhkan dirinya. Adler Wolf ini sangat kuat. Kapten Turo ingin mengatakan lebih banyak, tetapi pemimpin di telepon sangat marah dan berteriak, kamu bajingan. Diam, jangan tarik aku jika kamu ingin mati, keluar. Dududu, detik berikutnya, ada nada sibuk di telepon, dan pemimpin itu langsung menutup telepon. Kapten Turo sedikit bingung dengan telepon, dan menatap Jericho Morris dan Adler Wolf dengan kesal. Baru saja Jorge Morris mengatakan bahwa dia akan memberinya 10 juta untuk membantunya melakukan sesuatu, tetapi dia hanyalah tuan muda kedua yang sia-sia dari keluarga Morris, pecundang dalam kompetisi keluarga, tanpa koneksi atau energi apapun. Kapten Turo berpikir itu mudah, tetapi panggilan telepon dari Adler Wolf menghancurkan segalanya untuk Kapten Turo. Setelah ragu-ragu selama 3 detik, Kapten Turo dengan tegas berkata, kemari, bawa mereka untukku. Siapapun yang berani memblokir, bawa mereka bersama. Kapten Turo bermaksud untuk menangkap Adler Wolf dan Jericho Morris secara paksa. Tidak peduli apa, setidaknya Anda harus terlebih dahulu menyelesaikan tugas yang dijelaskan Tuan Muda Morris, dan setidaknya mendapatkan 10 juta. Adapun sisanya, Kapten Turo tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Ding dong, ding dong. Begitu perintah Kapten Turo turun, selusin bawahannya menerima pesan grup pada saat yang bersamaan. Pesan itu langsung dikirim oleh pemimpin besar di atas, dan isinya sangat sederhana, tangkap Kapten Turo segera dan antar dia kembali. Hah, personil berseragam di sekitar saling memandang dan mengira mereka salah. Tetapi setelah saling konfirmasi, mereka tahu bahwa mereka telah membacanya dengan benar, ini adalah perintah pemimpin. Setelah perintah Kapten Turo dikeluarkan, dia melihat bahwa bawahannya tidak bertindak, dan dengan marah memarahi, kalian semua tuli. Menunggu seseorang untuk melahirkan, kamu. Sebelum Kapten Turo selesai berbicara, bawahan di sekitarnya segera terharu. Salah satu dari mereka bergegas menuju sisi ini dengan seluruh kekuatannya, dan Kapten Turo tersenyum. Dengan cara ini, hampir sama.
Tetapi saat berikutnya, Kapten Turo tercengang. Arah yang bawahannya maju ke depan bukanlah Jericho Morris dan Adler Wolf sama sekali, tapi Kapten Turo, engah. Dua bawahan yang paling penuh hati, tiba-tiba melangkah maju, melemparkan Kapten Turo ke tanah, dan memborgol Kapten Turo dengan satu klik. Maaf, Kapten Turo, saya menerima perintah dari pemimpin untuk segera menangkap Anda. Anda, kamu gila, aku kaptenmu. Kapten Turo masih sedikit enggan, berjuang keras di tangan beberapa orang. Semua orang bergegas dengan semua tangan dan kaki mereka, menekan Kapten Turo ke bawah. Seorang saudara di sebelahnya bahkan menerima telepon dari pemimpin dan mengkonfirmasi pesanan lagi. 2 menit kemudian, sekelompok orang mengawal Kapten Turo, Jericho Morris dan Adler Wolf membungkuk, kalian berdua, maafkan aku. Kendaraan itu meraung, seolah-olah belum pernah ke sini sebelumnya. Adegan dramatis seperti itu, Jericho Morris dan pemuda kepala datar dan yang lainnya tercengang. Bahkan pasukan resmi sangat menghormati Adler Wolf, latar belakang apa yang dimiliki Adler Wolf. Tuan Muda Wolf, kamu. Jericho Morris tahu bahwa di belakang Adler Wolf adalah keluarga nomor 1 dunia, tetapi sebenarnya Adler Wolf sama sekali tidak mengendalikan kekuatan keluarga Wolf. Apakah kekuatan yang ditampilkan begitu kuat? Faktanya, bagaimana Jericho Morris tahu bahwa tindakan Adler Wolf sama sekali tidak menggunakan kekuatan keluarga Wolf, tetapi jiwa pengembara. Dalam beberapa hal, kekuatan jiwa pengembara lebih kuat daripada keluarga Wolf. Adler Wolf tersenyum ringan, ayo pergi, akan ada seseorang di sini untuk menanganinya. Adler Wolf menggunakan baris perintah nomor 3 dari jiwa pengembara barusan, dan anggota jiwa pengembara di Huadu pasti akan campur tangan dalam masalah ini. Adler Wolf menemani Jericho Morris ke tempat di mana wanita itu berada. Jericho Morris memandang wanita yang terbaring di genangan darah, dan sedih untuk sementara waktu, Horga Morris bajingan ini, aku akan membiarkan dia membayar hutangnya dengan darah. Seorang wanita dan 3 anak tewas di tangan Horga Morris. Adler Wolf mengulurkan tangan dan menepuk bahu Jericho Morris dan berkata, Tuan Muda Morris. Jangan khawatir, aku akan membuat Horga Morris berlutut di depanmu untuk bertobat. Keluarga Morris pada akhirnya akan menjadi milik kemuliaanmu. Jericho Morris mengangguk, terima kasih, Tuan Muda Wolf. Ketika masalah ini selesai, saya akan menjadi pembantu di sisi Tuan Muda Wolf. Adler Wolf melambaikan tangannya, pernyataan ini tidak pantas, kita bersaudara. Tangani rumah sewa di sini dengan benar, Adler Wolf dan Jericho Morris berpisah dan pulang secara terpisah. Pada saat ini, di kompleks keluarga Morris, Horga Morris menerima laporan dari informannya, dan ekspresinya tiba-tiba runtuh, gagal lagi, sekelompok sampah, lalu bunuh mereka untuk diam. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 309 mainkan tiket besar. Bawahannya menjawab dengan sedikit frustrasi, Tuan Muda Morris, keadaannya lebih buruk dari yang Anda pikirkan. Kapten Turo dan yang lainnya, mereka juga dibawa pergi, dan Adler Wolf mengambil tindakan. Saya kira giliran saya segera, aku tidak bisa tinggal. Aku di Huadu, aku akan kabur, selamat tinggal. Terdengar nada sibuk dari ujung telepon yang lain, dan Horga Morris ingin menelepon untuk informasi lebih lanjut. Tetapi ketika menekannya, itu langsung mati. Ledakan, Horga Morris membanting telepon di sofa, otot-otot di wajahnya berkedut 2 kali, dan jantungnya bergetar hebat. Pembunuhan Jericho Morris gagal lagi, dan Adler Wolf maju ke depan. Jika dia ingin menyerang Jericho Morris lagi nanti, saya khawatir itu tidak akan mudah. Adler Wolf tidak bisa membunuhnya, dan Jericho Morris juga dilindungi oleh Adler Wolf. Horga Morris merasakan ketidakberdayaan sekarang. Meskipun dia bekerja sama dengan Gilbert Seaman, melalui saluran Dark Web, biarkan pembunuh mereka datang untuk membunuh Adler Wolf. Tapi sekarang Horga Morris khawatir apakah dia bisa menunggu si pembunuh datang. Jika para pembunuh dan Kapten Turo dibawa pergi, Horga Morris pasti akan ditemukan di belakang mereka. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, Horga Morris bahkan tidak bisa membuat alasan. Horga Morris khawatir ketika telepon tiba-tiba berdering. Horga Morris mengangkat telepon dan melihat bahwa itu dari Desran Yu, tuan muda ketiga dari keluarga Yu. Tuan Muda Morris, mari kita lupakan saja malam ini. Apa yang terjadi sebelum Tuan Muda Morris dan Adler Wolf? Aku juga mengerti, Adler Wolf sedang menunggangi kepala Tuan Muda Morris dan Sial. Horga Morris dan Adler Wolf mulai bertarung di Yuncheng, yang mungkin merupakan rahasia bagi orang biasa. Tetapi untuk keluarga besar seperti keluarga Yu,
Dengan sedikit usaha, itu dapat dengan mudah diselidiki. Tuan Muda Yu, tidak masalah, apalagi yang bisa saya lakukan? Hei, budak perang Tuan Muda Yu bukan lawan Adler Wolf, apa yang bisa saya lakukan? Jorge Morris menghela nafas, penuh ketidakberdayaan. Di arena tinju bawah tanah, Jorge Morris bisa melihat dengan jelas situasi pertarungan saat itu. Martial Dao Zanslev adalah master dari Martial Dao tingkat kelima, termasuk Zelu Vince dan Belgio Vince sebelumnya, yang ditanam di tangan Adler Wolf. Memikirkan hal ini, Jorge Morris memiliki dorongan hati. Mengapa Anda tidak mengambil inisiatif untuk menemukan Adler Wolf, mengaku bersalah dan mengaku kalah? Meskipun ini sedikit lebih pengecut, ia kehilangan warisan dan kendali keluarga Morris. Tapi setidaknya satu kehidupan bisa ditinggalkan. Haha. Tuan Muda Morris tidak harus begitu frustrasi. Adler Wolf, bajingan, sekarang bergabung dengan Gordon Berg atas nama keluarga Kifu. Keluarga tidak menemukan sekutu, aku khawatir Huadu akan mati di masa depan. Tidak ada kursi untuk kita. Kata-kata Desran Yu agak provokatif. Jorge Morris mengangkat alisnya, jadi, apa yang akan Tuan Muda Yu lakukan? Desran Yu tersenyum menawan, Tuan Muda Morris, kita semua mengerti. Tuan Muda Morris selalu sangat dekat dengan Gilbert Xiumen, putra tertua dari keluarga super dari keluarga Xiumen di Sanjing. Tuan Muda Morris menarik garis, kita bertiga bekerja bersama, jika kita dapat menyatukan keluarga Vince, dan penguasa teratas dari 4 keluarga dapat bertindak bersama, tidak bisakah kita membunuh Adler Wolf? Mata Jorge Morris memancarkan cahaya, memikirkan Dark Web Assassin Alliance Killer yang dikirim. Jika pembunuh jaring gelap tidak dapat memastikan bahwa Adler Wolf akan mati, maka jika budak seni bela diri Desran Yu dapat bertindak bersama, mereka pasti dapat membunuh Adler Wolf. Setelah berpikir beberapa detik, Jorge Morris menjawab, oke, aku akan membuat janji dengan Tuan Muda Xiumen besok, ayo cari kesempatan untuk mengobrol. Jangan tunggu besok, aku tepat di depan rumah Tuan Muda Morris, dan aku akan pergi malam ini. Ayo lakukan, jangan terlalu banyak bermimpi di malam hari. Desran Yu merasa telah berhasil dalam triknya. Jorge Morris juga terdiam beberapa saat. Desran Yu ini sudah merencanakan segalanya, oke. Jorge Morris berkemas, pergi menemui Desran Yu, memanggil Gilbert Xiumen, dan kemudian berbalik ke Gilbert Xiumen. Gilbert Xiumen bergegas ke kediaman dan mendiskusikan cara menyerang Adler Wolf. Tapi apa yang Jorge Morris tidak tahu adalah bahwa saat ini di villa nomor 1 Adler Wolf telah memanggil Nikita Moore, Ruiz Chubo, Rowlin Kifu, Guido Zulo, Fabio Mark, Louis Spear, Gerard Lyon dan lain-lain datang bersama. Malam ini, dengan tergesa-gesa mengumpulkan semua orang, ada hal penting yang aku ingin semua orang bantu. Besok, kita akan menghancurkan keluarga lain. Adler Wolf tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Jericho Morris saat dia berbicara. Bagaimanapun, keluarga Morris adalah keluarga asli Jericho Morris, dan Adler Wolf masih takut Jericho Morris tidak dapat menerimanya secara emosional. Namun, Jericho Morris hampir terbunuh oleh kecelakaan mobil saat itu, dan hari ini dia dibunuh lagi oleh Jorge Morris. Jericho Morris sudah lama tidak memiliki perasaan untuk keluarga Morris. Tuan Muda Wolf, katakan padaku, keluarga mana yang akan kita hancurkan besok? Guido Zulo adalah yang pertama berbicara. Terakhir kali, setelah Adler Wolf menghancurkan keluarga Friends, ratusan miliar aset dalam keluarga Friends dibagi di antara mereka keluarga besar. Karena itu, sekarang semua orang sangat tertarik untuk menghancurkan keluarga. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, yang perlu dihancurkan adalah keluarga Morris di belakang Jericho Morris, taipan perhiasan yang membentang di seluruh Huaya. Kata-kata Adler Wolf jatuh, dan mata semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jericho Morris. Nikita Moore tahu tentang kerjasama antara Adler Wolf dan Jericho Morris sebelumnya, jadi dia tidak memiliki banyak reaksi. Tetapi Guido Zulo lainnya, Ruiz Chubo dan yang lainnya memancarkan keraguan di mata mereka. Bukankah Jericho Morris anggota kubu Adler Wolf? Adler Wolf sebenarnya mengorganisir kekuatan yang begitu kuat untuk menghancurkan keluarganya. Melihat keraguan di mata semua orang, Adler Wolf melanjutkan, bisnis keluarga Morris di hotel, real estate, dan pariwisata lain, tolong diskusikan bagaimana menerimanya. Saya akan mengambil alih sepenuhnya, dan kemudian saya akan mendirikan perhiasan Kyushu saya sendiri. Keluarga Morris akan sepenuhnya menerima industri perhiasan keluarga Morris, dan menggunakan industri keluarga Morris untuk berinvestasi di grup Kyushu. Ketika Adler Wolf mengatakan ini, semua orang langsung mengerti.
Wolf berencana untuk memainkan pertandingan besar. Jorge Morris telah berulang kali menyerang Wolf, dan keduanya telah lama menjadi musuh hidup dan mati. Wolf dan Jericho Morris selalu memiliki hubungan yang baik, dan langkah ini adalah untuk membantu Jericho Morris mendapatkan kembali apa yang pantas dia dapatkan. Selain itu, Wolf tampaknya berencana untuk mulai membangun kerajaan bisnisnya sendiri. 3 burung dengan 1 batu. Strategi Wolf tampaknya sangat besar. Louis Spear duduk di sofa, mendengarkan kata-kata Wolf, diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Tuan muda telah tumbuh sangat cepat, dan dia menjadi semakin dewasa. Tapi itu tidak cukup, waktunya sangat ketat. Saya harap tuan muda masih punya waktu. Keluarga Chubo saya menyerang industri real estate. Keluarga Zulo saya menyerang industri pariwisata. Keluarga Kifu akan mengambil alih industri hotel. Sekutu Wolf ini duduk di villa nomor 1, dan saat mereka berbicara dengan gembira, memutuskan secara langsung kehidupan dan kematian keluarga Morris. 5 keluarga dari 10 keluarga besar bergabung, dan keluarga manapun, bahkan keluarga Bark, keluarga pertama di Huadu, bukanlah lawan. Keluarga Morris sudah mati. Setelah semua orang mengucapkan selamat tinggal, keluarga besar memobilisasi dana dalam semalam, hanya menunggu perintah Wolf besok pagi, dan mereka mulai menyerang properti keluarga Morris. Di Huadu yang tenang di malam hari, sebenarnya, ombaknya telah lama bergolak, dan angin bertiup kencang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 310 Balas Dendam dimulai. Pagi-pagi keesokan harinya, semua manajemen senior grup Morris, serta semua pemegang saham, menerima pesan teks. Untuk hal-hal yang mendesak, sebagai pengawas generasi ketiga dari keluarga Morris, saya akan memberitahu semua orang untuk mengadakan pertemuan darurat. Penyelenggara, Jericho Morris. Behrin Morris, kepala keluarga Morris, mengerutkan kening saat dia melihat pesan teks di teleponnya. Kakak kedua, ini apa yang terjadi? Selain Behrin Morris, paman ketiga Jericho Morris Zauno Morris juga menerima pesan teks yang sama di ponselnya, dan menghela nafas dalam hati, saudaraku, ini bukan aku. Kamu berurusan dengan bos dan bos saat itu. Soal perselisihan kedua, itu sangat tidak adil. Lihat Jorge Morris, sekarang dia sangat arogan dan sombong, seperti apa dia membuat perusahaan terlihat. Petik 2. Behrin Morris mengerutkan kening, dan matanya sedikit kesepian. Pada saat itu, dalam situasi seperti itu, menurutmu apa yang bisa kulakukan? Meskipun yang tertua dan yang kedua adalah putraku, kamu tahu betapa kuatnya ibu Jorge Morris. Kalau begitu, jika aku tidak menyerah, aku takut anak kedua akan berturut-turut tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Zauno Morris menggelengkan kepalanya tanpa daya, lupakan saja, perlakukan anak keduamu lebih baik di masa depan. Jika Jorge Morris membuat keributan sekarang, saya khawatir keluarga Morris akan dibunuh olehnya cepat atau lambat. Tuan muda ketiga keluarga Wolf, membuat keributan, menyebabkan kelompok itu kehilangan 50 miliar, dan perusahaan sudah memiliki banyak pendapat tentang Jorge Morris. Behrin Morris mengangkat alisnya, ayo pergi dan lihat. Karena Anda telah memilih Jorge Morris, keputusan saya tidak dapat diubah secara sewenang-wenang. Pada pukul 9 di pagi hari, di markas besar grup Morris, aula konferensi terbesar, ratusan pemegang saham, serta manajemen senior grup Morris telah tiba satu demi satu. Ratusan orang mengobrol satu sama lain tentang pesan teks yang mereka terima. Bertahun-tahun yang lalu, 2 tuan muda dari keluarga Morris bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dalam keluarga, dan bahkan pertumpahan darah terjadi. Sebagai eksekutif tingkat tinggi dari grup Morris, dia mungkin tahu sesuatu tentang insiden itu. Peristiwa tahun itu berakhir karena penindasan kuat Behrin Morris, dan akhirnya berakhir dengan anak kedua Jericho Morris keluar dari keluarga. Pada tahun-tahun berikutnya, Jericho Morris selalu menjadi skandal nakal yang mempesona dengan bintang-bintang besar, tampaknya menyerahkan kekuatan keluarga sepenuhnya. Namun beberapa waktu yang lalu, jenderal kepercayaan Jorge Morris tiba-tiba dikirim ke dalam permainan, dan dikatakan bahwa metode Jericho Morris ada di baliknya. Sebagai tindak lanjut, Jorge Morris menyebabkan kelompok itu kehilangan puluhan miliar. Jericho Morris mulai beroperasi di Huadu dan menghubungi distributor utama keluarga Morris. Orang-orang dengan indera penciuman yang tajam memperhatikan bahwa tuan muda kedua dari keluarga Morris ini. Keluarga Morris mungkin tidak bisa didamaikan. Hidup di bawah orang-orang. Apakah itu mulai membuat kembali? Behrin Morris, Zauno Morris, Jorge Morris, dan beberapa orang kepercayaan Jorge Morris juga tiba. Kerumunan itu tenang sekarang.
Jorge Morris adalah presiden grup Morris saat ini. Behrin Morris telah mengambil kursi belakang. Jorge Morris berdiri di mimbar, melirik ke bawah, ekspresinya tenang, tetapi dia sedikit mengancam, semuanya. Saya tidak tahu apa Jericho Morris berarti dengan tiba-tiba memanggil semua orang untuk mengadakan rapat pemegang saham, tetapi saya harap semua orang akan mengerti bahwa hanya ada satu pemilik grup Morris dari awal hingga akhir, dan itu adalah saya, Jorge Morris. Petik 2. Behrin Morris berada di tempat pertama, peleton berdiri, dan mengepalkan tinjunya pada pemegang saham utama di belakangnya tanpa tersenyum. Itulah yang saya maksud. Tidak mungkin kedua putra saya mengendalikan keluarga, jadi saya harus memilih satu, jadi saya harap semua orang mendukungnya. Paman ketiga Zauno Morris duduk di sebelah Behrin Morris, menyaksikan tindakan Behrin Morris, dia menghela nafas tanpa daya. Bahkan jika Jorge Morris membunuh keluarga adik laki-lakinya dan mengorganisir pembunuhan lain kemarin, Behrin Morris masih bersedia mendukung putra sulungnya. Sebelum kata-kata Behrin Morris bisa jatuh, sebuah suara hangat tiba-tiba terdengar di pintu aula konferensi. Ayah, kamu benar-benar berat sebelah. Kakak ingin membunuhku lagi dan lagi, kamu bisa mengabaikan hidup istriku yang sudah meninggal dan cucumu sendiri, masih melindungi kakak. Hehe, apa salahku? Suara Jericho Morris tidak keras, tetapi kebencian dalam kata-katanya menyentuh hati semua agitasi yang hadir. 7 atau 8 tahun yang lalu, keluarga Jericho Morris hampir musnah. Pada saat itu, para pejabat telah mencapai kesimpulan tentang masalah ini. Sekarang Jericho Morris secara khusus memanggil semua orang dan membawa masalah ini ke meja. Saya khawatir Jericho Morris telah diam selama bertahun-tahun, apakah dia akhirnya siap? Hari ini pertunjukan yang bagus. Semua pemegang saham menebaknya, dan Jorge Morris sudah mempersiapkannya. Di dalam grup Morris, semua penjaga keamanan digantikan oleh Jorge Morris sebagai orang kepercayaannya, dan bahkan beberapa ahli diperbantukan dari keluarga Yu dan Xiamen. Apa yang dia jaga adalah Jericho Morris membuat masalah. Bagaimanapun, dengan dukungan ayahnya, jika Jericho Morris benar-benar merobek wajahnya, Jorge Morris tidak akan keberatan untuk menghapus Jericho Morris di depan semua orang dan sepenuhnya menyelesaikan bahaya yang tersembunyi. Jericho Morris, jangan meludahkan darahmu. Pihak berwenang telah menyimpulkan bahwa kematian istri dan anakmu dalam kecelakaan mobil. Apakah kamu ingin menjebakku? Jorge Morris mengirim seseorang tadi malam dan gagal membunuh Jericho Morris. Masih sedikit gugup di dalam. Namun, Jorge Morris melirik ke belakang Jericho Morris, dan tidak melihat sosok Adler Wolf. Jorge Morris sedikit tenang. Awan beterbangan, tapi Jorge Morris tidak menganggapnya serius. Selama Adler Wolf tidak ada, Jorge Morris bisa turun ke Jericho Morris, lalu tentu saja dia bisa turun ke Jericho Morris untuk kedua kalinya. Mata Jericho Morris merah, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan setumpuk foto dari lengannya, dan membantingnya di depan Jorge Morris. Oke, bahkan jika kematian istriku adalah kecelakaan mobil, maka kematian wanita hamilku yang lain kemarin adalah apa yang terjadi. Tubuh Jericho Morris sedikit gemetar. Jorge Morris, kamu bajingan, aku saudaramu. Apakah kamu harus memaksaku untuk mati? Di foto itu, wanita yang ditembak mati tadi malam, jatuh di genangan darah, tampak sedikit mengejutkan. Jorge Morris melihat foto di depannya, dan otot-otot di wajahnya berkedut hebat. Jericho Morris, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bukankah kamu hanya ingin mewarisi grup Morris? Untuk kekuasaan, kamu tidak bisa menggunakan cara apapun. Ayo, bawa dia ke arahku. Saya sarankan agar Jericho Morris dikeluarkan secara permanen dari keluarga Morris. Dari tindakan Jericho Morris tadi, Jorge Morris bisa melihat bahwa kali ini Jericho Morris takut. Dia sudah percaya diri. Dia tidak boleh dibiarkan menceritakan apa yang terjadi tadi malam di depan begitu banyak orang. Jika tidak, itu akan menjadi blockbuster. Jika masalah ini terungkap, Jorge Morris sama sekali tidak memiliki ruang untuk berbalik. Tunggu, siapa yang berani? Aku juga tuan muda langsung dari keluarga Morris. Siapa yang berani menyentuhku? Jericho Morris melambaikan tangannya, dan 4 tuan yang mengikuti, dengan keras kepala memblokir pengawal di luar sekte Jorge Morris. Adapun Jericho Morris, dia mengeluarkan ponselnya dari tubuhnya dan menghubungkannya ke proyektor. Ayah, serta paman dan tetua, Anda di sini. Anda bisa membantu menyaksikan perilaku kakak seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Telepon terhubung ke proyektor, dan video diputar di sana. Gambarnya jelas, dan persis seperti apa Jorge Morris. Kalian, bunuh Jericho Morris malam ini, dan wanita hamilnya.
lakukan bersih, tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu pergi ke luar negeri dalam semalam, aku akan memberimu sisa 50 juta sebagai hadiah. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.